Oke, pertempuran panjang Boruto Kawaki melawan Code yang dimulai dengan kaburnya Kawaki di desa di chapter 62 dahulu akhirnya berakhir pada chapter 67 yang lalu. Code kembali ke markasnya setelah kembali berhadapan dengan Kawaki yang sudah bertambah kuat berkali-kali lipat itu, dan bangkitnya setelah karma di tubuhnya itu aktif lagi. Dan ditambah lagi dengan bagian mata spesial Isshiki berserta seluruh kemampuannya sendiri. Nah, dengan kemampuannya sekarang, Code yang masih memiliki limiter di tubuhnya itu bukan lagi sebuah ancaman untuk Kawaki. Dan Code sendiri pun juga sudah mengakuinya nih. Di chapter 67 kemarin Code berkata bahwa Kawaki setidaknya aku harus mengakuinya. Aku sama sekali tidak bisa bersaing denganmu, terutama jika kondisiku masih seperti ini. Untuk sekarang Kawaki, aku harus melepaskan limiterku terlebih dahulu dan membuat Amado memulihkan kekuatan sejatiku lagi. Nah, untuk kedepannya dapat dipastikan jika kita akan disajikan cerita invasi Code ke desa Konoha sendiri demi bisa membawa Amado pergi bersamanya itu. Namun, akankah nantinya Code akan secara terang-terangan melakukan invasinya seperti halnya Isshiki yang mencari Kawaki dahulu, atau sudah ada sebuah rencana yang disiapkan Code sendiri untuk diam-diam menculik Amado? Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai kunci utama dalam rencana Code menjemput kembali Amado. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, di akhir chapter 67 terjadi sebuah percakapan antara Code dan Eida yang membicarakan rencana Code untuk menculik Amado di desa Konoha sendiri. Eida pada saat itu berkata seperti ini: Amado itu dilindungi tepat di pusat desa Konoha, Code. Kau tahu, dan saat ini tidak ada tanda cakramu di desa kan? Jadi bagaimana kamu berencana untuk lebih dekat lagi dengannya? Nah, Code akhirnya menjawab nih, itu tidak akan menjadi masalah besar. Aku sudah membuat beberapa persiapan, Eida. Dan dari percakapannya dengan Eida inilah sepertinya Code sudah memiliki sebuah rencana untuk dapat membawa Amado pergi meninggalkan desa Konoha itu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dengan kekuatannya yang sekarang, bahkan Code bukanlah tandingan untuk Kawaki. Jika Kawaki saja tidak bisa dikalahkan olehnya, lantas bagaimana dia bisa melanjutkan rencana balas dendamnya itu? Karena itulah Code berencana untuk mencari dan membawa Amado pergi dari desa Konoha sendiri dengan tujuan Amado sudah melepaskan limiter dalam tubuhnya ini. Dan dilepaskannya limiter itu, Code baru saja bisa menggunakan kekuatan sejatinya yang digadang-gadang bahkan lebih kuat daripada Jigen, bahkan dengan kekuatan penuhnya sendiri. Berdasarkan percakapannya dengan Eida di akhir chapter 67 itu, Code sudah menyiapkan sebuah rencana untuk dapat menyusup ke dalam desa Konoha itu dan membawa Amado pergi bersamanya. Namun pertanyaannya, rencana apakah yang sudah Code ini persiapkan? Nah, seperti yang dikatakan Eida tadi, dia mengatakan seperti ini: Amado itu dilindungi di tengah desa Konoha yang sudah pasti tidak sembarangan orang bisa masuk dan menemuinya. Terlebih lagi, Code tidak memiliki tanda cakaranya di dalam desa Konoha untuk saat ini. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Code sendiri? Oke, jika kalian masih ingat, hampir sepanjang chapter 65 sampai 66 Shikamaru hanya menjadi Chandra Code saja. Nah, pada saat Shikamaru menjadi Chandra Code inilah kemungkinan besar Code menjalankan tanda cakaranya. Dan itu tepatnya di bagian punggung Shikamaru. Banyak yang berspekulasi tentang itu, dan ini tentu saja tidak disadari oleh Shikamaru. Nah, akan masuk akal jika seperti itu. Setelah dirilisnya manga Boruto chapter 67 yang lalu itu, banyak teori dan juga spekulasi yang mengatakan jika di punggung Shikamaru saat ini terdapat tanda cakar yang ditinggalkan oleh Code sendiri. Namun tanda cakarnya itu berukuran sangat kecil, dan dengan rencana inilah Code akan bisa dengan mudah masuk dan menyusup ke dalam desa Konoha sendiri dan membawa Amado pergi bersamanya. Jika memang yang telah direncanakan oleh Code itu, maka bisa dibilang ini adalah sebuah rencana yang sangat cerdas dari Code sendiri. Pasalnya, dengan adanya tanda cakar yang berada di punggung Shikamaru itu, kemungkinan Code akan masuk dan masuk ke tempat Amado berada akan semakin besar dan semakin mudah lagi. Code tahu nih jika Shikamaru adalah salah satu orang yang akan sering berurusan dengan Amado sendiri. Dengan memanfaatkan hal inilah Code meninggalkan tanda cakaran di tubuh Shikamaru sebagai tempat untuknya untuk berteleport. Who knows? Oke, di sini Shikamaru bukan hanya satu-satunya orang yang berkemungkinan besar sudah Code tandai dengan tanda cakarannya itu. Boruto ataupun Kawaki salah satunya mungkin juga sudah Code tandai dengan tanda cakaran itu tadi. Nah, di mana Boruto chapter 64 kita diperlihatkan dengan Boruto yang bisa menggunakan kekuatan Momoshiki tanpa harus dikendalikan olehnya. Dengan 3 bonsai di mana masing-masing dari mereka itu tidak memiliki segel karma, sedangkan Boruto dengan tubuh aslinya itu yang dipenuhi dengan sel karma di bagian kanan tubuhnya itu menyerang Code.
Nah namun nih, tanpa disadari di leher tubuh Boruto yang asli itu sudah terdapat tanda cakran code. Dan tentu ini membuat Boruto sangat terkejut saat itu, karena code tiba-tiba masuk melalui tanda cakran yang di tubuh Boruto itu, dan kemudian keluar di tanda cakran yang lainnya. Dan setelah itu, code kembali keluar lewat tanda cakran yang di leher Boruto itu tadi untuk melawan Bunshin dari Boruto itu sendiri. Nah, kemungkinan besarnya ada beberapa tanda cakra yang sudah ditanamkan di tubuh Boruto selama di pertarungan itu. Tepatnya, selama code menyentuh bagian leher dari Boruto sendiri. Pada saat itu kita juga sudah melihat nih, jika cakra hitam milik code itu dapat ia perkecil sesuka hatinya. Karena itulah kemungkinan terbesarnya kenapa sampai Boruto ini tidak menyadari jika ada tanda cakran code di tubuhnya sendiri. Masih di chapter 64 nih, ada juga adegan dimana code menyandra Kawaki seperti yang dilakukan kepada Shikamaru. Nah, pada saat momen ini juga berkemungkinan besar jika code meninggalkan tanda cakran di tubuh Kawaki sendiri. Tak lama setelah code menyandra Kawaki nih, Boruto pada saat itu dengan cepat melancarkan serangannya ke arah Kawaki dan juga ikut membantu menyerang code dengan membuat satu Bunshin tepat di belakang code sendiri. Nah disinilah kemungkinan kau menyadari sesuatu nih. Jika untuk membawa Kawaki kepada Eida tidak akan semudah itu. Dengan serangan yang dilancarkan Boruto mode Otsutsuki itu saat itu tentu tidak akan menjadi sebuah pertarungan mudah untuk menculik Kawaki sendiri. Jadi Code harus melakukan sesuatu nih. Sebelum Boruto berhasil melepaskan Kawaki dari cengkramannya sendiri, Code setidaknya harus bisa menanamkan dan menandai Kawaki dengan cakar miliknya itu tadi. Oke, dari pembahasan ini nih, kita memiliki 3 nama yang berkemungkinan besar untuk menjadi kunci sukses Code menjalankan rencananya untuk masuk ke dalam desa Kuna sendiri dan membawa kembali Amado pergi bersamanya. Yang pertama, yang berpeluang paling besar adalah Shikamaru Nara. Pasalnya, jika dilihat selama pertarungan itu terjadi, Shikamaru adalah orang yang paling dekat dan banyak berinteraksi dengan Code. Yang kedua adalah Boruto, dimana seperti yang dijelaskan tadi, Code sudah pernah meninggalkan tanda cakaranya itu di tubuh Boruto sendiri. Tepatnya itu terjadi di chapter 64 yang lalu. Namun peluang Boruto sedikit lebih kecil daripada Shikamaru karena tidak tahu apakah tanda itu masih berada di tubuh Boruto atau sudah lenyap. Dan yang terakhir adalah Kawaki nih. Belum ada bukti yang kuat memang jika Code meninggalkan tanda cakranya di tubuh Kawaki sendiri. Namun karena Kawaki juga pernah menjadi sandera Code dan mengingatkan salah satu tujuan Code adalah membawa Kawaki dan memberikannya kepada Eida, maka bukan tidak mungkin pula jika Code meninggalkan tanda cakranya itu di tubuh Kawaki sendiri dengan tujuan kelak akan lebih mudah nih untuk menemukan keberadaan Kawaki lagi. Nah, ada satu hal lagi yang menarik di sini nih, itu adalah semua rencana dan juga pergerakan Code ini sepertinya sudah disadari oleh Sasuke. Kenapa? Karena itulah dia tidak datang ke tempat Naruto dan juga Shikamaru berada, dan berikutnya ketika Code itu muncul, kemungkinan terbesarnya Sasuke juga akan ikutan muncul. Dan satu lagi informasi nih, tanda cakran yang diberikan Code kepada para target-targetnya itu mengingatkan kita tentang teknik dari Minato Namikaze yang saat itu diberikan kepada Obito. Dan perang dunia shinobi keempat, tanda itu juga masih ada untuk perpindahan dari teknik Hirai Shingiri Minato Namikaze. Gimana? Is it make sense? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai kunci utama dalam rencana Code menjemput kembali Amado. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.